Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan mempelajari kitab Mukhtarat yang ditulis oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron hafidhahullahu ta'ala. Baik, kita sekarang masuk ke pasal yang ketiga. Bismillah. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala. Al-faslu salisu, fasal yang ketiga. Al-asma'u, isim-isim, al-marfu'atu, yang dirofa. Ya, pada pasal ketiga ini kita akan mempelajari pasal-pasal yang dirofa atau yang irobnya marfu. Sebagaimana tersebut pada pasal pertama, bahwa isim-isim yang dirofa itu ada 7. Ya, sebagaimana telah kita baca ya di halaman 5859 ya. Keadaan rofanya isim itu ada 7. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga isim kana, yang keempat khobar inna, yang kelima fa'il, yang keenam naibul fa'il, kemudian yang ketujuh adalah tawabi, pengikut-pengikut isim yang marfu. Ya. Nah, kita teruskan. Maka di pasal ini, yakni pasal yang ketiga ini, akan disampaikan perinciannya. Ini akan dirinci satu persatu. Nah, kita juga telah mengetahui bahwasannya susunan kata dalam bahasa Arab terbagi 2. Yang pertama jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali oleh isim dan terbentuk dari mubtada dan khobar. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali oleh fi'il dan tersusun dari fi'il dan fa'il. Nah, oleh karenanya kita mengetahui 4 hal ini, yakni mubtada, khobar, fi'il, dan fa'il itu sangat penting. Ibaratnya ini adalah mak sama bapaknya. Sedangkan yang lain seperti isim kana, khobar kana, isim inna, khobar inna, naibul fa'il, maf'ulun bih, maf'ulun mutlak, itu ibarat anak-anaknya. Ya, kalau kita udah pegang mak sama bapaknya, maka insya Allah anak-anaknya akan ngikut. Ya, oleh karenanya ya, ini pembahasan tentang mubtada khobar itu termasuk pembahasan yang sangat penting. Ya, karena dia kalau kita paham maka insya Allah akan mudahkan yang lainnya. Nah, tapi sekarang kita akan mempelajari bab tentang yang pertama mubtada dan khobar. Insya Allah kita akan membahas tentang mubtada ini pelan-pelan, sekitar 2 atau 3 pertemuan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dan kefahaman di dalam belajar bahasa Arab. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wah. Kita teruskan. Yang pertama dari isim yang rofa adalah al-mubtada'u, mubtada. Dari kata ibtada'a, yabtadi'u, ibtida'an, mubtadi'un, mubtada'un. Ikut bacaan ifta'ala. Rumusnya adalah mim. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim. Yang pertama dia adalah isim. Yang kedua rofa, marfu. Yang ketiga dan ma'rifah, dia adalah ma'rifah. Yang keempat jatuh di awal jumlah atau kalimat. Itu definisi mubtada. Mubtada adalah apa? Isim, marfu, ma'rifah,
jatuh di awal jumlah. Nanti kalau ada kata dalam bahasa Arab dia isim. Kemudian ma'rifah. Kemudian di awal jumlah, enggak salah lagi. Itu pasti apa? Mubtada. Taib. Adapun untuk dua hal ini, isim dan rofa itu mutlak. Harus ada pada mubtada. Tidak bisa tidak. Yang namanya mubtada itu pasti isim. Enggak mungkin fi'il bisa jadi mubtada. Enggak mungkin huruf bisa jadi mubtada. Yang kedua, rofa, marfu. Ya, yang namanya mubtada pasti marfu. Enggak mungkin mansub, enggak mungkin majrur. Ini mutlak. Adapun dua setelahnya itu muqayyad. Ma'rifah nanti kita akan bahas, kita akan baca mubtada itu bisa berupa nakirah. Dan juga jatuh di awal jumlah itu juga tidak selamanya. Terkadang mubtada juga di akhir jumlah atau kalimat. Khobarnya dulu baru mubtada. Ya, adapun sebagian besarnya mungkin 80%, maka mubtada itu seperti ini, dia adalah isim, marfu, ma'rifah, dan jatuh di awal jumlah. Jadi kita hafalkan kaidah ini. Insya Allah kalau ini kita hafalkan, maka kita akan mudah selebihnya untuk mengenal mubtada. Ada isim di awal kalimat, dia ma'rifah dan marfu, itu pasti apa? Mubtada. Kita lanjutkan. Ya. Yang B al-khobaru, khobar. Apa itu khobar? Rumusnya kho. Ialah penyempurna makna mubtada. Nah, itu khobar. Penyempurna makna mubtada. Ibaratnya kalau mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Nah, ini definisinya ringkas. Apa itu khobar? Penyempurna makna mubtada. Nah, pola pembuatan jumlah dalam bahasa Arab itu adalah al-mubtada khobar. Ini pola jumlah ismiyah. Ya, namanya jumlah itu pasti ada mubtada dan ada khobar. Baik. Kita lanjutkan. Nah, cara menyusun mubtada dan khobar, cara menyusunnya, membuat mubtada dan khobar, maka mubtada dan khobar itu harus sama, harus sesuai. Apa? Satu, dalam bilangannya atau adaduhuma. Ya, kita telah pelajari isim ditinjau dari adatnya terbagi tiga. Nanti ada isim mufrad menunjukkan kata satu, dua musanna menunjukkan dua, tiga jamak lebih dari dua. Nah, ini harus sama. Kalau mubtadanya mufrad maka khobar juga mufrad. Mubtada musanna, khobar juga musanna. Itu yang pertama. Yang kedua harus sama jenisnya, nau'uhuma. Ya, bahasa Arab itu isim ditinjau dari nau'nya terbagi cuma dua. Kalau enggak mudzakkar, kalau enggak muannas. Nah, kalau mubtadanya mudzakkar maka khobar juga harus mudzakkar. Kita lanjutkan misal contoh. Nah, dengan contoh insya Allah akan lebih jelas. Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri. Nah, Muhammad dia pertama isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Dan dia ma'rifah karena alam, nama. Dan dia di awal jumlah marfu. Nah, pasti enggak salah lagi. Dia adalah mubtada. Muhammadun itu mubtada. Mubtadaun Muhammad i'rabnya mubtadaun marfu'un bid-dhammi li'annahu ismun mufrad. Ya, di antara cara meng'irab pertama kita sebutkan jabatannya dulu. Seperti ini, jabatannya adalah mubtadaun. Kemudian i'rabnya namanya mubtada itu apa? Marfu'un. Yang ketiga tandanya dengan apa marfu'nya? Bid-dhammi, dengan dhammah. Sebabnya kenapa dengan dhammah? Li'annahu ismun mufrad. Nah, itu 4 langkah diantaranya cara meng'irab yang mudah. Qaimun, nah, Muhammad
Cara mencari khobar bisa dengan kalimat tanya kenapa. Muhammad kenapa? Qaimun berdiri. Nah, berarti qaimun ini adalah penyempurna makna mubtada. Berarti dia khobar. Qaimun khobarun sama marfu'un. Ya namanya mubtada dan khobar itu selamanya marfu'. Ya. Taib qaimun khobarun yang pertama. Kemudian i'rabnya marfu'un tandanya bidhammi. Kenapa? Li'annahu ismun mufrad. Nah, taib ya. Sebagaimana mubtada mudzakkar maka qaimun harus mudzakkar. Sebagaimana Muhammad mufrad maka qaimun harus mufrad. Kita lihat contoh yang kedua, al-muslimatu qaimatun. Muslimah itu berdiri. Nah, al-muslimatu dia isim. Tandanya apa? Ada ta marbutoh dan ada alif lam. Dari makna sifat seorang wanita, ya, wanita muslimah itu. Dan dia ma'rifah, ada alif lam. Dan dia jatuh di awal jumlah. Maka tidak salah lagi, dia adalah mubtada. Al-muslimatu, muslimah itu, kenapa dia? Qaimatun berdiri. Nah, qaimatun menyempurnakan makna mubtada. Berarti dia adalah khobar. Al-muslimatu mubtadaun marfu'un bidhammi li'annahu ismun mufradun. Qaimatun khobarun marfu'un bidhammi li'annahu ismun mufradun. Baik. Kita lanjutkan. Contoh yang musanna misalkan Muhammadani, kenapa qaimani? Nah, dua Muhammad itu berdiri. Baik. Muhammadani dia isim dan dia di awal kalimat dan ma'rifah. Maka dia sebagai mubtada. Muhammadani mubtadaun marfu'un bil alifi li'annahu musannan. Ya, dia marfu' tandanya dengan alif. Kenapa? Karena dia isim musanna. Karena isim musanna rafa'nya dengan alif. Kita lanjutkan qaimani. Qaimani khobarun marfu'un. Ya namanya khobar pasti marfu'. Bil alifi dengan alif. Kenapa? Li'annahu musannan. Ya. Pasti kalau mubtada'nya musanna pasti khobarnya musanna. Nah, ini contoh yang muzakkar. Contoh yang muannas al-muslimatani, dua muslimah itu kenapa? Qaimatani berdiri. Sama al-muslimatani mubtadaun marfu'un bil alifi li'annahu musannan. Qaimatani khobarun marfu'un bil alifi li'annahu ismun musannan. Atau li'annahu langsung musannan. Contoh yang jamak muzakkar Muhammaduna. Nah, jamak mudzakkar salim maka ditambahkan wawu dan nun. Muhammaduna qaimuna. Para Muhammad itu berdiri. Muhammaduna itu mubtadaun marfu'un bil wawi li'annahu musannan. Li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Ahwan. Ya. Nah, jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan wawu. Qaimuna. Qaimuna khabarun marfu'un bil wawi sama. Li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Contoh yang muannas al-muslimatu, para muslimah itu qaimatun. Kalau jamak muannas salim itu rafa dengan dhammah. Ini jamak yang ditambah atun atau atin dari mufradnya. Al-muslimatu mubtadaun marfu'un bid-dhammi li'annahu jam'ul muannatsis salimuh.
Qa'imatun khabarun marfu'un bid-dhammi li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Nah, ini dia susunan mubtada khabar. Yang pertama dia adalah isim, jatuh di awal kalimat, ma'rifah dia dan marfu. Adapun khabar adalah penyempurna makna mubtada. Dan mubtada dengan khabar susunannya harus sama dalam apa adatnya. Kalau mufrad dengan mufrad, musanna dengan musanna, jamak dengan jamak. Dan juga dengan nau'nya. Kalau mudzakkar ya dengan mudzakkar, kalau muannas dengan muannas. Nah, kita lihat contoh yang salah ini seperti ini. Muhammadun qa'imatun. Nah, ini salahnya di mana? Karena salahnya mubtadanya itu mudzakkar, khabarnya muannas. Nah, harusnya qa'imun. Harus apa? Qa'imun. Atau diganti mubtadanya Fatimatu qa'imatun. Fatimatu qa'imatun. Kalau ini Muhammadani qa'imun. Nah, ini salah juga. Kenapa? Karena mubtadanya musanna, harusnya khobarnya juga musanna. Harusnya Muhammadani qa'imani. Sebagaimana dalam contoh. Yang ketiga al-muslimatu qa'imuna. Nah, ini mubtadanya jamak muannas salim. Harusnya khobar juga jamak muannas salim. Harus sama adatnya dan nau. Al-muslimatu qa'imatun. Nah, baik, ini dia contoh-contoh mubtada dan khobar. Kita lanjutkan. Nah, mubtada itu dapat berupa 3 macam. Ini mubtada itu bisa dibuat dari 3 macam. Yang pertama ismun mu'rabun, dibuat dari isim mu'rab. Ya, isim yang berubah harokat akhirnya karena kemasukan amil, lawan dari mabni. Seperti misal di atas. Nah, seperti misalnya benar di atas. Seperti Muhammadun itu mu'rab. Muhammadani dia bisa berubah. Muhammaduna. Al-muslimatu, al-muslimatani, al-muslimatu. Nah, ini. Nah, ya, kalau isim mabni kita telah bahas dulu. Isim ditinjau dari perubahannya ada mu'rab, ada mabni. Nah, sekarang mu'rab. Nah, mu'rab itu apa aja? Nah, isim mu'rab itu kalau di Mukhtarot ada dalam halaman 58. Ya, bisa dibuka halaman 58 dan 59. Ada 9 dari isim mufrad sampai mamnu minas shorof itu namanya isim mu'rab. Baik, kita coba kita latihan ya, contoh mubtada yang dari isim mu'rab. Baik. Contoh-contoh mubtada dari isim yang mu'rab. Halaman 58 dan 59 kita urut berdasarkan halaman di kitab tersebut, kitab Mukhtarot. Yang pertama ismun mufradun, isim mufrad. Isim yang menunjukkan jumlah 1. Misalkan apa ini? Muhammadun jamilun. Nah, Muhammad itu apa? Mubtadaun marfu'un bid-dhammi li'annahu ismun mufrad. At-talibu mujtahidun. Ya, siswa itu seorang yang mujtahid, bersungguh-sungguh. At-talibu di sini dia isim karena ada alif lam. Secara makna dia juga isim, sifat. Yang kedua dia ma'rifah, ada alif lam. Yang ketiga di awal kalimat. Nah, yang keempat rofa. Nah, pasti dia sebagai mubtada. Nah, ini contoh mubtada yang tersusun dari isim mufrad ya. At-talibu mujtahidun. At-talibu mubtadaun marfu'un bid-dhammi li'annahu ismun mufrad. Isim murab yang kedua adalah ismun maksurun. Apa itu isim maksur? Ismun maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif dan harokat sebelumnya adalah fathah. Ya, misalkan al-fata jamilun. Pemuda itu ganteng. Nah, al-fata itu mubtadaun karena dia ma'rifah dan isim di awal kalimat.
Al-fata mubtada'un marfu'un bid-dhammil muqaddari, dengan domah muqaddarah. Kenapa? Li'annahu ismun maksurun, karena dia isim maksur. Sebagaimana di tabel halaman 58, tanda rofaknya isim maksur adalah dengan domah muqaddarah. Baik. Contoh yang kedua, Musa mujtahidun. Musa adalah seorang yang mujtahid, bersungguh-sungguh. Nah, Musa itu adalah mubtadaun marfu'un bid-dhammi al-muqaddari li'annahu ismun maksurun. Barakallahu fiik. Ini contoh mubtada dari isim maksur. Nanti ada al-mustafa, al-musalla, al-mustashfa, dan lain sebagainya. Aisyah. Jenis mu'rab yang ketiga adalah ismun mankusun. Apa itu isim mankus? Isim mankus adalah isim yang diakhiri oleh ya yang tidak bertasjid dan harokat sebelumnya adalah kasrah. Kalau ya-nya nanti bertasjid seperti mabniyun, arabiyun, maka dia bukan isim mankus. Contohnya apa? Al-qadhi jamilun. Qadhi itu atau hakim itu ganteng. Nah, al-qadhi dia ma'rifah isim di awal kata pasti mubtada. Al-qadhi mubtadaun marfu'un, tandai dengan apa? Bid-dhammil muqaddari, dengan dhamma yang diperkirakan. Kenapa? Li'annahu ismun mankusun. Contoh kedua, al-hadi fil masjidi. Al-hadi, orang yang memberikan petunjuk itu, fil masjidi, ada di dalam masjid. Nah, al-hadi itu mubtadaun marfu'un bid-dhammi li'annahu ismun mankusun. Nah, ini contoh yang terbentuk dari isim mankus. Yang keempat, antara macam isim mu'rab adalah ismun musannan, isim musannah. Isim yang menunjukkan jumlah dua, yang cara membuatnya ditambah dengan alif nun atau ya nun. Harokat nun selalu kasroh dan sebelum alif atau ya selalu fathah. Contoh misalkan Muhammadani jamilani. Dua orang Muhammad itu ganteng. Nah, ini contoh mubtada yang dibuat dari isim musanna. Muhammadani itu mubtadaun pasti apa? Marfu'un dengan apa? Bil alifi. Kenapa? Li'annahu ismun musannan. At-talibani mujtahidani. Dua siswa itu kenapa? Orang yang mujtahid, bersungguh-sungguh. At-talibani pertama dia sebagai mubtadaun. Yang kedua apa i'rabnya? Marfu'un. Dengan apa? Bil alifi. Kenapa? Li'annahu ismun musannan. Karena ada isim musannan. Baik, ini contoh mubtada dari isim musannan. Bentuk isim mu'rab yang berikutnya adalah jam'u mudzakkarin salimun. Jamak mudzakkar salim. Jamak lebih dari dua, mudzakkar menunjukkan laki-laki, salim selamat dari perubahan mufradnya. Contoh Muhammaduna jamiluna. Ya, cara membuatnya, syaratnya dia harus berupa nama laki-laki yang berakal atau sifat laki-laki yang berakal. Dan cara membuatnya adalah dengan ditambah waw nun atau ya nun. Dari mufradnya, harokat nun selalu fathah dan harokat sebelum wawu dhammah dan sebelumnya adalah apa? Dhammah. Sebelumnya adalah kasroh. Sebelum wawu dhammah, sebelumnya adalah kasroh. Berbeda dengan musanna, sebelumnya tetap fathah. Contoh Muhammaduna jamiluna. Para Muhammad itu ganteng-ganteng. Nah, Muhammaduna itu mubtadaun pasti marfu'un dengan apa? Bil wawi. Kenapa? Li'annahu
jam'u mudakarin salimun. Contoh at-talibuna mujtahiduna. At-talibuna para siswa itu atau para santri itu mujtahiduna. Mereka bersungguh-sungguh atau orang-orang yang mujtahid bersungguh-sungguh. At-talibuna itu mubtadaun marfu'un bid-dhammi li'annahu jam'u mudakkarin salimun. Ini contoh jamak mudzakkar salim ketika jadi mubtada. Kita lanjutkan isim mu'rab yang berikutnya adalah jam'u muannatsin salimun, jamak muannas salim. Ya, jamak untuk wanita, lebih dari 2. Cara membuatnya dengan atun atau atin ditambah dari mufradnya dan dia tidak ada syaratnya. Semuanya bisa dijamak dengan jamak muannas salim. Apakah dia berakal atau tidak. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Contoh al-mu'minatu jamilatun. Al-mu'minatu para mukminah itu cantik-cantik. Al-mu'minatu itu mubtadaun marfu'un bid-dhammi li'annahu jam'u muannatsin salimun. Ya. Kita kemarin telah menghafal di halaman 58 ya, tanda atau alamat rofaknya jamak muannas salim adalah dengan apa? Dengan dhammah. Contoh at-talibatu mujtahidatun. Para santriwati itu, para siswi itu kenapa mujtahidatun? Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. At-talibatu itu mubtadaun marfu'un bid-dhammi li'annahu jam'u muannatsin salimun. Baik. Kita masuk yang berikutnya dari isim mu'rab adalah apa? Jam'u taksirin. Jam'u taksirin. Jamak yang berubah ya dari mufradnya. Terkadang dengan penambahan huruf. Seperti apa? Seperti tolibun, jadi tullabu. Ya. Rojulun yang 3 huruf jadi ar-rijal atau rijalun, jadi 4 huruf. Kadang dengan pengurangan huruf. Seperti apa? Kitabun ada 4 huruf, jamaknya kutubun. 3 huruf. Kadang hanya dengan berubah harokat. Seperti asadun itu singa, jamaknya usudun, singa-singa. Jumlahnya sama, yang berubah hanya harokat. Kita teruskan. Contoh dari jamak taksir misalkan ar-rijalu jamiluna. Para laki-laki itu jamiluna, ganteng-ganteng. Ar-rijalu itu mubtadaun marfu'un bid-dhammi li'annahu jam'u taksirin. At-tullabu para santri itu fil masjid di dalam masjid. Ya, para siswa itu di dalam masjid. At-tullabu itu mubtadaun marfu'un bid-dhammi li'annahu jam'u taksirin. Taib. Nah, ini berubah ya. Asalnya tolibu. Yang panjang asalnya to. Ketika mufrad, sekarang ketika jamak yang panjang apa? Lamnya. Nah, untuk tolibun itu ada 3 jamaknya. Bisa jamak mudzakkar salim seperti tolibuna. Atau bisa dengan jamak taksir. Tullabu dan tolabatu. Tolabatul ilm, para penuntut ilmu. Ada 3 jamaknya. Sebagaimana kata kafirun juga ada 3. Bisa kafiruna. Seperti sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Qul ya ayyuhal kafirun. Bisa dengan kuffarun. Bisa juga dengan kafarotun. Ulaika humul kafarotul fajaroh. Nah, mereka adalah orang-orang yang kafir yang fajir. Jamaknya ada 3. Baik, kita lanjutkan. Sekarang al-asmaul khamsatu. Isim-isim yang 5. Ada abu, ada akhu, ada hamu, ada fu, ada zu.
Baik. Kita lanjutkan. Ini ada kesalahan ketik ya. Misalkan Abu Muhammadin Jamilun. Ya. Contoh yang dia mubtada Abu Muhammadin. Ya, syarat asmaul khamsah itu beramal yang pertama dia harus sebagai mudhof. Ada mudhof ilaih. Yang kedua, mudhof ilaihnya bukan kepada mudhofnya bukan kepada ya mutakallim. Yani mudhof ilaihnya bukan ya mutakallim. Seperti ini dia mudhof dan bukan kepada ya mutakallim, maka dia beramal di i'rab seperti asmaul khamsah. Abu Muhammadin Jamilun. Bapaknya Muhammad ganteng. Nah, Abu itu dia isim dan dia marfu di awal jumlah dan dia ma'rifah. Kenapa? Karena dia bersama dengan isim ma'rifah. Muhammad. Muhammad nama. Sebagaimana kita pelajari di antara isimnya ma'rifah adalah mudhof kepada ma'rifah, bersambung kepada ma'rifah. Abu ini nakiroh. Ketika bersambung dengan ma'rifah maka dia ma'rifah. Abu mubtadaun marfu'un bil wawi. Kenapa? Li'annahu al asmaul khamsatu. Karena dia sebagai asmaul khamsah. Contoh akhu al mudarrisi mujtahidun. Ini kebalik. Akhul mudarrisi mujtahidun. Saudaranya guru itu kenapa? Seorang yang mujtahid. Akhu itu mubtadaun marfu'un bil wawi li'annahu al asmaul khamsatu. Nah, kita lanjutkan. Yang terakhir dari isim murab adalah mamnu'un minas sorfi. Yang terakhir kita telah baca, yakni apa? Mamnu'un minas sorfi ialah isim mufrad atau jamak taksir yang tidak boleh ditanwin. Ya, ketika nakirah dan dijarkan dengan fathah. Nah, itu. Mamnu' minas sorf adalah isim yang tidak boleh ditanwin dan dijarkan dengan fathah, bukan dengan kasroh. Misalkan Hamjatu jamilun. Hamzah ganteng. Hamzah di sini adalah mubtadaun, dia nggak boleh ditanwin walaupun dia nggak ada alif lam. Ya, karena dia mamnu' minas sorf dari nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah. Hamzatu mubtadaun marfu'un bid-dhammi li'annahu mufrad atau boleh li'annahu mamnu'un minas sorfi. Baik. Utsmanu dhahaba ilal masjidi. Utsman kenapa dia pergi ke masjid? Nah, dhahaba ilal masjidi berarti dia khobar. Sempurnakan mubtada Utsman. Utsmanu itu mubtadaun marfu'un bid-dhammi li'annahu mamnu'un minas sorfi atau li'annahu mufradun. Utsman adalah mamnu' minas sorf. Nomor berapa? Nomor 4 atau nama yang diakhiri alif dan nun. Tab inilah contoh-contoh mubtada yang dibikin dari isim mu'rab. Karena isim mu'rab ada 9. Pertama isim mufrad, kedua maksur, yang ketiga mankus, yang keempat musanna, yang kelima jamak mudzakkar salim, yang keenam jamak muannas salim, yang ketujuh jamak taksir, dan yang kedelapan asmaul khamsah, dan yang kesembilan adalah mamnuun minas sorfi. Kita kembali. Nah, ini yang pertama mubtada dapat berupa tiga macam. Baik, demikian dulu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita pahami dulu dan hafalkan dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan ya dengan cara menyusun mubtada yang kedua. Cara membuat mubtada yang kedua adalah dari isim mabni. Yang insya Allah kita juga telah pelajari di awal-awal bab ya, isim ditinjau dari taghyirnya, ada yang mu'rab, ada yang mabni, dan mabni nanti ada 8
jenis seperti pada halaman sebelumnya. Demikian, alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.